Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Samaram dengan NIM 250193. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil project saya yang berjudul penerapan desain belajar berbasis kompetensi di era digital, problema dan solusi dan kaitan peranan teknologi pendidikan. Baiklah, adanya latar belakang. Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Transformasi digital ini mendorong terjadinya perubahan paradigma dari pembelajaran tradisional yang berbasis tatap muka menuju pembelajaran berbasis sistem digital yang lebih fleksibel, aktif, dan dapat diakses dari berbagai tempat. Yang kedua, adanya rumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan desain pembelajaran berbasis kompetensi di era digital? 2. Bagaimana peranan teknologi pendidikan dalam penerapan desain pembelajaran berbasis kompetensi? 3. Apa saja problematika yang muncul dalam penerapan desain pembelajaran berbasis kompetensi di era digital? Selanjutnya, adanya tujuan. 1. Menjelaskan konsep desain pembelajaran berbasis kompetensi. 2. Mendeskripsikan peranan teknologi pendidikan dalam mendukung implementasi. 3. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam praktik pembelajaran berbasis kompetensi di era digital, yaitu adanya pengertian desain pembelajaran berbasis kompetensi merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pencapaian kemampuan tertentu yang dapat diukur dan diamati dalam situasi nyata. Pembelajaran berbasis kompetensi memiliki karakteristik bahwa proses belajar tidak sepenuhnya ditentukan oleh waktu atau jumlah materi yang harus diselesaikan, tetapi lebih kepada standar capaian belajar yang harus dipenuhi peserta didik. 2. Peranan teknologi pendidikan dalam desain pembelajaran berbasis kompetensi. Teknologi pendidikan memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan peranan desain pembelajaran berbasis kompetensi, terutama di era digital yang menuntut proses pembelajaran berlangsung lebih fleksibel, interaktif, serta terukur. Teknologi membantu pendidik dalam merancang pembelajaran sesuai dengan pencapaian kompetensi, menyediakan sumber belajar yang relevan, serta memberikan sarana penilaian berbasis kinerja secara sistematis. Berikut peranan teknologi pendidikan dan contohnya dalam mendukung desain pembelajaran berbasis kompetensi. Adanya 4 macam. 1. Peran teknologi sebagai penyedia sumber belajar. 2. Peran teknologi sebagai alat pengelolaan belajar. 3. Peran teknologi dalam mendukung pembelajaran mandiri dan interaktif. 4. Peran teknologi dalam kolaborasi dan komunikasi. Selanjutnya, problematika dalam penerapan desain pembelajaran berbasis kompetensi di era digital. Meskipun desain pembelajaran berbasis kompetensi di era digital menawarkan banyak keuntungan, praktiknya terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang muncul di lapangan. Problematika ini dapat bersumber dari aspek sarana, prasarana, dan kesiapan pendidik, motivasi peserta didik, kebijakan institusi, hingga kesenjangan literasi digital, yaitu adanya 4 macam. 1. Kesenjangan akses teknologi. 2. Rendahnya literasi digital pendidik dan peserta didik. 3. Kurangnya dukungan kebijakan institusi. 4. Evaluasi kompetensi yang kompleks. Selanjutnya, solusi dalam mengatasi problematika. Untuk mengatasi problematika yang munculnya dalam penerapan desain pembelajaran berbasis kompetensi di era digital, diperlukan strategi yang menyeluruhkan dan terintegrasi.
Solusi ini mencakup aspek teknologi, pedagogi, sumber daya manusia, kebijakan infrastruktur, dan partisipasi peserta didik. Dengan penerapan solusi yang tepat, pembelajaran berbasis kompetisi dapat berjalan efektif, efisien dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. 1. Peningkatan infrastruktur dan akses teknologi memastikan peserta didik dan pendidik memiliki akses terhadap perangkat digital dan jaringan platform pembelajaran yang memadai. Contohnya sekolah atau kampus yang menyediakan hotspot Wi-Fi gratis, laboratorium komputer lengkap, dan perangkat tablet untuk peserta didik di daerah terpencil. 2. Peningkatan literasi digital bagi peserta didik memberikan pembekalan kemampuan digital, manajemen belajar mandiri, dan keterampilan pengguna media pembelajaran digital. 3. Meningkatkan kolaborasi dan dukungan institut pendidikan menyediakan SOP, tim teknis, mentoring, serta kebijakan yang mendukung penerapan teknologi dalam pembelajaran berbasis kompetisi. 4. Mentoring dan evaluasi berbasis data menggunakan e-learning analytics untuk memantau capaian kompetisi peserta didik, mengidentifikasi kelemahan dan merancang intervensi yang tepat. Contohnya, platform LMS menampilkan dashboard proses belajar mahasiswa sehingga dosen dapat memberikan bimbingan tambahan bagi peserta didik yang belum tercapai. Baiklah, yang terakhir adanya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan desain pembelajaran berbasis komputer ini di era digital, adanya beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Satu, desain yang belajar berbasis kompetisi merupakan pendekatan yang berfokus pada pencapaian keterampilan dan pengetahuan sikap yang dapat diukur dan diterapkan dalam konteks